Halo, perkenalkan, nama saya Sassandiana Dana dengan NIM 24400680883 dari kelas LD 41. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Health and Safety Engineering yang berjudul Analisis Penerapan Detail Hazard di Industri Kimia. Selanjutnya, latar belakang kasus 1. Pembangkit listrik memiliki peran yang penting dalam memasok kebutuhan listrik bagi masyarakat luas. Kini telah ada beberapa pembangkit listrik yang menggunakan sistem cogeneration, yaitu pemanfaatan sisa pengoperasian pembangkit listrik untuk dijadikan energi listrik juga atau energi dalam bentuk lain. Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dari pembangkit listrik itu sendiri. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk khususnya unit Tangerang merupakan perusahaan yang fokus utamanya adalah menghasilkan energi listrik dan uap yang nanti akan dimanfaatkan seluruhnya oleh PT Indah Can Paper and Pulp atau IKPP. Sistem pembangkit ini sendiri menggunakan turbin gas, dan gas buang dari proses turbin gas ini akan dimanfaatkan kembali untuk masuk ke heat recovery steam generator yang fungsinya dalam menghasilkan uap yang digunakan untuk proses pengeringan bahan baku kertas di IKPP. Seperti perusahaan pada umumnya, terdapat berbagai jenis masalah teknis maupun non-teknis di dalam proses pembangkitan listrik dan uap di PT Dian Swastatika Sentosa Tbk unit Tangerang. Salah satu permasalahan yang sering terjadi disebabkan oleh metode maintenance yang masih menggunakan preventive maintenance yang dirancang oleh manufakturer turbin gas yang merupakan buatan 1995. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu dan modifikasi yang dilakukan terhadap turbin gas, maka maintenance plan perlu diperbarui sehingga semakin tepat dan efektif. Selanjutnya latar belakang kasus 2. PT Mayatama Manunggal Sentosa atau PT MMS adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kaca pengaman atau safety glass, yaitu tempered glass atau laminated glass. Kaca pengaman ini biasa diaplikasikan pada bidang karoseri otomotif, industri, dan bangunan atau building. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam kelancaran produksi sehingga program ketiga harus diterapkan di perusahaan dan bukan hanya sekedar wacana. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam lingkungan kerja yang dapat terjadi karena kondisi lingkungan kerja yang tidak aman ataupun karena human error. Untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja, maka diperlukan suatu manajemen risiko kegiatannya, meliputi identifikasi bahaya, analisis potensi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam proses identifikasi dan melakukan analisis potensi bahaya, maka dapat dilakukan dengan metode Hazard and Operability Study atau HAZOP. HAZOP adalah studi keselamatan yang sistematis berdasarkan pendekatan sistemik ke arah penilaian keselamatan dan proses pengoperasian peralatan yang kompleks atau proses produksi. Selanjutnya latar belakang kasus 3. PT LTX adalah perusahaan yang memproduksi tin plate. Fluid Utility merupakan unit yang menyediakan sarana dan prasarana proses, di antaranya air untuk proses steam dan udara tekan yang menjadi faktor utama dalam menunjang proses produksi perusahaan. Fluid Utility terbagi menjadi 7 unit sistem yang membantu menyediakan sarana dan prasarana proses produksi. Setiap unit sistem tersebut terdiri dari beberapa mesin yang ditangani oleh beberapa operator. Lingkungan kerja Fluid Utility yang merupakan penyedia kebutuhan proses produksi dan dilakukan oleh operator pada setiap unitnya. Potensi yang ditimbulkan pada divisi ini seperti suara bising dari mesin, temperatur ruang panas yang diakibatkan dari proses pada mesin-mesin yang dioperasikan, uap zat kimia, dan sebagainya. Berkaitan dengan potensi bahaya yang dapat terjadi, alat pelindung diri wajib dipakai oleh operator seperti sepatu safety, masker, sumber telinga atau earmuff, helmet, dan sarung tangan yang dikenakan pada setiap petugas. Selanjutnya, Theory of Accident Causation. Dalam menyusun firmware digunakan beberapa parameter yang berfungsi untuk mengkuantifikasi dan menyusun urutan prioritas dari failure mode yang ada. Parameter ini memiliki nilai rentang nilai antara 1 sampai 10. Parameter tersebut adalah yang pertama, severity. Severity merupakan parameter yang menunjukkan seberapa serius akibat yang akan ditimbulkan terhadap sistem atau proses apabila suatu failure mode terjadi. Untuk mengurangi nilai severity ini hanya dapat dilakukan dengan perubahan desain. Semakin tinggi nilai severity, maka efek yang ditimbulkan akan semakin serius. Yang kedua, occurrence.
yaitu menunjukkan seberapa sering atau probabilitas yang dari sebuah failure mode terjadi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi nilai occurrence ini hanya dapat melalui perubahan desain konsep ataupun desain proses juga. Semakin besar nilai occurrence, maka semakin sering sebuah failure mode itu terjadi. Yang ketiga, detection merupakan nilai menunjukkan seberapa mungkin mekanisme deteksi dari sistem ataupun proses mampu menemukan failure mode atau penyebab dari failure mode tersebut. Semakin besar nilai detection, maka semakin sulit suatu failure mode dan penyebabnya untuk diketahui. Dan yang terakhir, risk priority number atau RPN. RPN merupakan hasil kali dari nilai severity, occurrence, dan detection. Selanjutnya, menggunakan metode Herzog untuk mengidentifikasi potensi bahaya apa saja yang terdapat pada proses produksi PT MLS, maka perlu diketahui alur dari proses produksi tersebut, yaitu cutting, polish, bevel, bore, printing, temperate, assemblage, exit, laminated, packing, dan delivery. Setelah itu dilakukan observasi lapangan secara langsung dan wawancara terhadap narasumber yang terpercaya untuk memperoleh temuan potensi bahaya. Setelah itu dilakukan penentuan tingkatan dengan memperhatikan kriteria tingkat keparahan atau perankingan risiko sebagai berikut. Yang pertama, likelihood adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, severity atau consequence adalah tingkat keparahan cedera dan kehilangan hari kerja. Salah satu cara identifikasi masalah dengan menggunakan metode FTA adalah dengan menggunakan analisis pohon kegagalan. Analisis pohon kegagalan merupakan analisis induktif yaitu suatu kejadian disebabkan oleh kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya disebabkan oleh kejadian lain lebih lanjut. Kegagalan komponen atau kegagalan operator, masing-masing kegagalan dianalisis lebih lanjut penyebabnya, sehingga sampai pada kondisi kejadian dasar atau basic event. Analisis pohon kegagalan dapat untuk mengkuantifikasi kegagalan sistem, komponen, fungsi, atau operasi. Model pohon kegagalan dapat dipergunakan untuk menentukan yang pertama kombinasi beberapa kegagalan, yang kedua probabilitas gagal, dan yang ketiga titik lemah kritis pada sistem, komponen, fungsi, ataupun operasi. Selanjutnya hazard analysis FMEA. Berikut merupakan tabel parameter severity setiap jenis kegagalan yang diurutkan berdasarkan level bahayanya. Kemudian tabel detection yang berisi seberapa sering kecelakaan yang dideteksi diurutkan berdasarkan frekuensinya. Kemudian tabel selanjutnya, tabel occurrence yang berisi kemungkinan terjadi kecelakaan. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut, besar resiko dari tiap failure mode pada turbin gas A dapat dikuantifikasi dan dilengkap menjadi sebuah tabel failure mode and effect analysis atau FMEA sebagai berikut. Kemudian hasil perhitungan RPN dilakukan dengan membagi total RPN dengan total failure mode. Dan didapatkan hasil kritikal RPNA sebesar 3030/18 yang hasilnya didapatkan 168,33. Selanjutnya, besarnya resiko dari tiap failure mode pada turbin gas B dapat dikuantifikasi dan dilengkap menjadi sebuah tabel failure mode and effect analysis atau FMEA sebagai tabel berikut. Kemudian hasil perhitungan RPN dilakukan dengan membagi total RPN dengan total failure mode, yaitu critical RPN B sama dengan 2159/13 yang mendapatkan hasil 166,08. Selanjutnya, berdasarkan risk assessment dengan menggunakan metode FMEA dapat terlihat di tabel X. Dapat disebutkan bahwa yang pertama, failure mode yang paling memerlukan perhatian utama untuk tangani pada kedua turbin gas adalah pressure drop pada sistem variable geometry stator, blades and inlet guide furnace actuating system. Yang kedua, karakteristik fokus risk antara turbin gas A dan turbin gas B berbeda. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap sistem memiliki kecenderungan failure mode sendiri dan bisa berbeda walaupun merupakan satu jenis turbin gas yang sama. Yang ketiga, subsistem yang memerlukan perhatian lebih karena memiliki nilai RPN lebih dibanding nilai RPN kritis adalah turbin gas A, variable geometry stator, blades and inlet guide furnace actuating system, turbine water assembly, combustion system, dan turbine pressure chasing.
Pada turbin gas B, variable geometry stator blades and inlet guide furnace actuating system, combustion system, dan gas throttle valve. Selanjutnya, hazard analysis hazard. Perhitungan risiko kecelakaan menggunakan hazard dilakukan berdasarkan matriks berikut. Pada matriks tersebut, berwarna merah memiliki risiko ekstrim, pada warna kuning memiliki risiko tinggi, pada warna hijau memiliki risiko sedang, dan pada warna biru muda memiliki risiko rendah. Dari matriks di atas kemudian dapat dihitung skor risiko dan prioritas untuk melakukan tindakan perbaikan. Untuk menghitung skor risiko adalah sebagai berikut. Skor risiko sama dengan likelihood dikali consequence. Selanjutnya, perhitungan risiko kecelakaan menggunakan hazard dilakukan berdasarkan matriks sebagai berikut. Dan berdasarkan tabel di atas tersebut, risiko bahaya yang ditimbulkan pada area proses pembuatan kaca pengaman atau safety glass di antara lain adalah: yang pertama, risiko ekstrim; yang kedua, risiko tinggi, yaitu pada beberapa area kerja dengan uraian risiko; yang ketiga, risiko sedang, terdapat dari beberapa area kerja dengan uraian risiko; dan yang terakhir, risiko rendah, terdapat pada beberapa area kerja dengan uraian risiko. Selanjutnya, hazard analysis FTA. Analisis hazard dengan menggunakan FTA dilakukan dengan membuat pohon kegagalan. Pohon kegagalan merupakan akumulasi kejadian-kejadian yang dapat terjadi dari kejadian puncak. Hal ini dijelaskan dengan menentukan permasalahan yang sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Kemudian kesimpulan ditarik dari kesimpulan fakta yang peristiwa atau pernyataan yang sifatnya umum. Berikut pohon kegagalan kebisingan lebih dari 80 desibel beserta akumulasi kejadiannya. Dan berikut pohon kegagalan temperatur ruangan meningkat menjadi 33-35 derajat Celcius beserta akumulasi kejadiannya. Selanjutnya adalah pohon kegagalan kejadian timbul uap dan bau dari zat kimia serta akumulasi kejadiannya. Selanjutnya, penentuan kejadian puncak yang teridentifikasi ada 4 kejadian puncak. Yang pertama yaitu kebisingan lebih dari 80 desibel. Yang kedua yaitu temperatur ruangan meningkat menjadi 33-35 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu kebocoran gas, kebocoran air, kebocoran instalasi pipa, dan ledakan boiler. Yang keempat yaitu timbul uap dan bau dari zat kimia penyebab dasar potensi bahaya kebisingan lebih dari 85 desibel. Di antaranya disebabkan 6 penyebab dasar. Potensi bahaya temperatur ruangan meningkat menjadi 33-35 derajat Celcius disebabkan oleh 6 penyebab dasar. Potensi bahaya kebocoran gas, kebocoran air, kebocoran instalasi pipa, dan ledakan boiler disebabkan oleh 8 penyebab dasar. Potensi bahaya timbul uap dan bau dari zat kimia disebabkan oleh 16 penyebab dasar. Selanjutnya, total quality management. Total quality management pada perusahaan dapat diimplementasikan dengan serangkaian perangkat sistematis yang disebut Plan to Check Act. Berikut tahapan lengkapnya. Yang pertama, plan. Pada tahap ini, perusahaan akan merumuskan masalah, melakukan analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan merumuskan permasalahan yang telah diperhitungkan, yang kemudian ditetapkan solusinya. Yang kedua, do. Seluruh komponen yang berperan dalam total quality management akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang. Pada tahap plan, setelah ditetapkan seluruh komponen untuk mengimplementasikan keselamatan kerja, dilakukan seperti penerapan K3, sosialisasi dan pengadaan alat dan fitur keamanan. Yang ketiga adalah cek. Setelah mengimplementasikan perencanaan, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari tahap do. Dan yang keempat, aik. Setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Jika terdapat kekurangan pada tahap do, maka dilakukan action untuk merevisi tindakan tersebut. Tetapi jika tidak ada yang perlu direvisi, maka hanya perlu diambil tindakan improvement. Selanjutnya, rekomendasi. Rekomendasi perbaikan sikap pekerja. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan oleh penulis untuk menanggulangi potensi bahaya yang disebabkan oleh potensi bahaya atau hazard.
Sikap pekerja yang tidak memenuhi standar dalam keselamatan kerja dan prosedur kerja yang baik adalah: yang pertama, perubahan jadwal pelatihan ketiga, tentang penggunaan APD yang akan diselenggarakan oleh pihak manajemen. Bagi para pekerja yang tidak dapat menghadiri pelatihan, akan dikenakan sanksi. Bentuk dari sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan. Yang kedua, membuat worksheet dalam penggunaan APD di akhir kerja supaya para pekerja dapat langsung membaca apa saja potensi bahaya yang akan mereka alami apabila tidak menggunakan APD. Yang ketiga, membuat visual display mengenai penggunaan alat pelindung diri atau APD pada area kerja yang memiliki potensi-potensi kecelakaan kerja dan membuat standar operasi prosedur atau SOP penggunaan alat pelindung diri atau APD. Rekomendasi perbaikan kondisi lingkungan kerja. Banyak material yang menumpuk terlalu tinggi tidak tertata rapi dan teratur, juga tidak ada pembatas keamanan pada tumpukan kaca. Hal ini disebabkan kurangnya pemantauan dari pihak manajemen terhadap kondisi lingkungan kerja. Tidak adanya prosedur yang baik juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran sehingga di lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan potensi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh material yang tidak teratur dan baik dalam penataannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.